Medan, Medan. Bagaimana Medan? Enggak berani, berani sekali sendiri ke Jawa. Orang Jawa itu kalau sudah berani menyeberangi lautan, mendatangi pulau lain, berarti bekalnya sudah mumpuni. Itu orang Jawa. Bagaimana dengan Medan? Apakah seperti itu juga? Loh, ya iya sama. Berarti bekalnya udah mumpuni nih. Bagi dong. Masih saudara sama Mas Gito atau sahabat? Oh, Pak Sutio. Sukiyo. Oh, ya. Siapa nama? Sumarno. Bang Sumarno. Asli Jawa juga kan. Cuma lahir di Sumatera. Ya. Mau mengikuti Manekung. Nah, itu kesadaran sendiri apa dirayu sama Mas Gito? Kesadaran sendiri. Kirain dirayu sama Mas Gito. Ya kok bisa tertarik? Ayo, kok bisa tertarik? Apakah Mas Gito menceritakan yang bagus-bagus, yang indah-indah saja? Padahal Manekung itu, wow. Ya. Awalnya bukan Mas Gito sih Pak. Oh, awalnya bukan Mas Gito. Ada Pak Wagino. Pak Wagino. Ya. Nah, Pak Wagino. Ya, yang ngajak sama Mas Ucok. Mas Ucok. Ya, ya, ya. Itu abang ipar saya. Mas Ucok itu abang ipar jenengan. Nggih, nggih, nggih. Bang Sumarno. Manekung itu tidak berat, tapi berat. Manekung itu tidak berat, tapi berat. Gampang, tapi rumit. Kenapa saya katakan tidak berat? Lawang nggak pakai puasa, nggak pakai puasa, terus nggak pakai ritual-ritual. Nggak beratnya di situ. Tapi berat karena Manekung adalah pengabdian. Beratnya di situ. Yang namanya pengabdian atau mengabdi, oh ya nggak ada enaknya lah. Mengabdi model apapun tidak ada enaknya. Pasti tertekan, semuanya serba terpaksa. Dan masih banyak lagi yang lain. Terima kasih Mas. Dan panjenengan berani mendatangi tempat Manekung untuk ikut melakukan Manekung, itu luar biasa. Sudah keluarga Mas Sumarno? Sudah. Berapa anak? 4. Istri? Oh, situ. Itu yang di pojok tertawa kalau saya bertanya istri. Yang di pojok. Mantap, nanti sedikit banyak saya kasih informasi terkait Manekung Mas Sumarno ya. Ini yang dari Cirebon ini. Yang Mas Sujana yang mana? Jenengan.
Yang satunya juga Cirebon. Cirebon juga. Nggih. Pak siapa? Edi. Cirebonnya ngendi? Sumber. Watu belah Sumber. Kita sing Gintung. Nggih. Gintung. Bakal keluarga besar sing bapak kuwi Gintung Lor. Nggih. Bakal keluarga besar sing ibu kuwi Gintung Tengah. Nggih. Gintung Tengah kecamatannya Ciwaringin. Bakal Gintung Lor kecamatannya Kedondong. Saking ta wis Susukan lo ya. Iya, Susukan wis pindah Susukan kecamatan. Asli wong kono. Tapi ora duwe makom ning Cirebon. Beli duwe makom ning kana. Makome ning kene. Ya lawas. Iya lawas. Ya ning Sumber ya pengen pernah lagi zamannya masih pencarian, masih proses pencarian. Masih seneng tirakat-tirakat. Masih bapak tetapa-tetapa ning turut keramat, turut punden. Ning Sumber pernah ning maka apa ning Ki Gede Alang-alang. Sumber ning perumahan. Perumahan tuk modal ya. Perumahan tuk modal. Ning kan anak patilasane Mbah Kuwu karo Ki Gede Alang-alang. Kungkum ning Sendangan. Bisa weru kula sih priben. Oh sing internet. Artikel. Nggih. Nggih, 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 nggih. Nggih, nggih. Tapi durung ketemu YouTube. Dereng. Tapi saking wis ngerti YouTube luwih gampang, luwih mudah di YouTube nggih. Ning Cirebon enggak akeh ning Kedawung, terus ning apa kayak Pleret, iya ning terus ning aduh angel ya. Wis suwe sih ya dadi akeh sing kelalen iya. Ya ning Sumber gak ana ning tuk modal kok ana ning tuk modal ya ning perumahan tuk modal ana. Majalengka iya Majalengka ana ning Raja Galuh. Ya ning Gintunge dewek ana. Ning Bayalangu ana. Ning Cirebon kota malah akeh Cirebon kota malah Polsek Kedawung. Aku wonge kita. Iya, Polsek Kedawung. Tapi kayaknya saking wis pindah tugas ning daerah Sumber kayaknya. Iya. Dalam arane pas apa ya? Mbok lah. Iya, ya wis antawis lah. Cukupan. Wong urusan karo wong mengkonon angel wong. Angel wong dinas bae sih ya waktune terbatas tadi. Ya ngomong Cirebon enggak wis kaku ya. Rada kaku ya. Ayo masuk kelingan lah pas saya dewek masuk kelingan. Masih kelingan membayangkan wis kaku. Iya, wis kawan Jawa.
Sujana wis praktek durung? Iya, wis pernah. Lah terus menek nange masih ngelakoni beli tas kuon terus mandek. Jarang-jarang. Heeh. Oh iya, ya karena supaya oli tentreme ku kudu dilungguh nang disit asmone. Iya. Iya, bakal asmone durung dilungguh nang kun yang kok engko bisa engko ora, engko bergantung sikon. Bakal kemomorane akeh ya angel. Tapi bakal lagi enjoy maksudnya lagi ora duwe masalah lagi. Ya bisa. Ya bakal lagi ana masalah ya angel. Iya. Arane gak. Iya, karena durung jumeneng. Lamun asmone durung dilungguhaken. Mung bae rumit Kang Sujana. Rumite primen. Rumite gelem ora gelem kuwi kudu ninggal. Gelem ora gelem kudu ninggal sing arane iri, sirik, dengki, fitnah, ala pogal bubrek. Kuwi kudu gelem megat kuwi. Nah kuwi rumite ning kono. Nah kula jenengan kan durung terbiasa. Biasane bakal anak tangga sukses ya iri, bakal anak tangga melarat yang ngina. Oh biasanya kan kamu kono wis terbiasa ning kono. Durung biasa bakal anak tangga sukses melu seneng termotivasi, anak tangga beli duwe ya ternyu saling membantu kan durung kulinan kono. Rumite ning kono. Rumite. Ari pelajaran sejene sih dengan alasan hilap utawa ora kelingan bisa di ngapura ya. Ari pelajaran sejene dengan alasan hilap utawa ora kelingan ku jarene sih bisa di ngapura jarene. Tapi hari ini kayaknya ora bisa. Iya, aris sekali salah, sekali beli bener, sekali luput, ya tetap luput, beli bisa, kudu ditebus. Ning kene ora bisa, kuwi angele ning kono Kang Sujana. Iya, angele ning kono. Kita dewek nglakoni iki ku lamun aku kudu diceritain kan. Lah kaenake. Iya, lagi zamannya kita masih masih mengkaji. Tak anggap pada lah karo sejene ya, tak anggap pada. Ya manusiawi sih ya, manusiawi. Paribasane mengkene. Wong kita bengene ku blesak-blesak gak pernah dipercaya ning wong ngono maksudnya. Blesak-blesak mengkene gak pernah dipercaya ning wong. Ya, iki gambarane mengkene. Dikongkon cerita lah gampangane dikongkon cerita munggah ning panggungnya wong hajatan. Nah, isunya kan ning Cirebon ya, isunya ning Cirebon. Diundang paribasane diundang ning Brebes. Ning Brebes tekan Brebes kongkon ngomel-ngomel ning dhuwur panggung. Brebes Cirebon Brebes kan ora cukup 50.000 bensinnya Kang Sujana. Ya beli. Lamun nggawa kendaraan maksudnya. Nah, pas ngomel-ngomel ning dhuwur panggung balik mung digawani gedang goreng kan. Ya wajar sih yang ngedumel kan wajar. Duh hari ini kayaknya berbisa Kang Sujana. Orang bisa. Orang kan wajar ya, wajar lah. Iya manusiawi wajar. Hari ini kayaknya beli bisa Kang Sujana.
rumite lho kono. Mau-maune tak anggap pada mengkono, ternyata ora bisa. Tahun-tahunan tak ya dudu jajal wong arane gak wong orang ngerti ya. Durung ngerti, durung paham. Tak tahunan tak lakoni nganggo sistem pada karo sejen-sejene. Ora ketemu-ketemu Kang Sujana. Ora ketemu-temu. Sampeyan pegel mlaku ngalor tutuk tekang elor, mlaku ngidul tutuk tekang kidul, mlaku ngetan tutuk tekang wetan, nglaku ngulon tutuk tekan kulon. Oli emang pegel akhirnya ngelimpuk. Jan sebenarnya isun kurang apa sih? Lama aku udah diomong nang kan ya. Jadi mungkin lagi stres mungkin ya. Kita lagi stres zamane kuwi mungkin. Jadi sing ngarane Gusti Allah ku tak protes. Ya Allah, kita lu kurang apa? Kita ku kurang apa sih? Terus panjenenganku bener-bener ana beli sih. Lah ya ku lu entek kono kita. Bener ana beli sih. Lamun anak ilo kan ora weruh, kita mengkainan ku beli weruh. Lamun weruh masa ya menang baik. Lah iya mengono dan. Meneng-meneng lagi kangen karo bahasa Cirebon nggih, mumpung ana wong Cirebon. Enggal dina enggal bengi ngomel ning kene ora lok nganggo bahasa Cirebon. Ya mumpung ana wong Cirebon beli. Lah pipe. Iki ngerti kok Kang, iki ngerti. Iya. Diperintah ibadah mengkanan tak lakoni. Jare dikongkon ngamal mengkanan tak lakoni. Jare dikongkon berjuang, jare dikongkon berkorban tak lakoni. Dan ini orang weru ana beli sih sing arane Gusti Allah kok ana beli lamun iya anakku ning ngendi nyajal. Sampai sepintu ketemu. Ya pada bae pengen gak kita mengkonon, mulane protes. Mulane aku protes dong. Apa sih kurang apa sih? Kang Sujana lamonan jenengan pengen weruh. Anak rapi tertinggal Kang Sujana. Jare mata awam kita ku blesak-blesak duwe kedudukan, duwe pangkat tertinggal, pangkat kedudukan tertinggal. Ya akeh positif duwe-duwean ya tertinggal, kabeh tertinggal Kang Sujana, kabeh tertinggal. Jare kongkon berkorban jaya. Iya njajal bukan berkorban toli peconol Gusti oleh katon beli. Iya, ora Kang Sujana. Angger bae. Apa sih sing kurang? Akhirnya kita baka anak gunung jare gunung paling dhuwur ya. Ning Jawa gunung otak parah nih. Tekan ning pucuk gunung ndodok kita ngelamun ning kana. Iki kurang apa? Ngono maksudnya kita lho, tak golati ning endi kurang apa? Wong wis tak lakoni kabeh. Ternyata Kang Sujana sing dadekaken isun ora pernah weruh, ora pernah kenal sing arane Gusti Allah, sing jarene luwih parek daripada urat leher. Ternyata kotoran pikirane isun dewek, kotoran atiye isun dewek, kotoran sawate isun dewek. Dudu sejene. Nan nalikane isun weruh lamun aku sing matek dadi masalah lah awit guntek robah total Kang Sujana. Dan ternyata bener, ternyata iya luwih stres boleh bareng isun jaga bersih pikir, jaga bersih hati, jaga bersih syahwat, terus bisa nyekseni sing arane Gusti Allah, ya tambah edan kita ya tambah stres beli. Ora stres priben Kang Sujana, wis anak rabi wis kadung tak tinggal, banda dunya wis kadung tak tinggal, kedudukan gaji bulanan wis kadung tak tinggal, kabeh wis terlanjur tak tinggal Kang Sujana. Ternyata kepengen kenal Gusti Allah ku gampang banget, gratis maning. Wis gratis, orang nganggo puasa, orang nganggo tetapa, orang kudu ninggal sekabehane. Mung berseni pikir ati
ati lan syahwat, terus jaga bersih pikir, bersih ati, bersih syahwat. Gratis Kang Sujana. Tapi pada waktu pun isun awal-awalnya stres dingin. Sing arane batuk tak gentus-gentus nang ning tembok. Lamona isun weruh supaya bisa nyekseni anane Gusti Allah ki mau gratis terus sepele. Cari kita sih sepele beli. Lah iya beli sepele. Ora kudu munggah gunung, ora kudu marani keramat-keramat, ora kudu manjing gua, ora kudu nglangkai laut. Mung berseni pikir ati lan syahwat, terus jaga bersih pikir ati lan syahwat, bisa nyekseni anane Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kang Sujana. Lamun weru-weru bengen ku anak rabi ora tak tinggal. Anak rabi ora tak tinggal, kedudukan gaji ora tak tinggal. Bisa kelon karo rabi enak ning omah iya beli. Ora ku itilah piben Kang. Ya sapa wong sing ora stres ning wis terlanjur. Dadi priben maning. Tak anggap ilmu pengalaman berharga. Nah, sampean kita kudu ini prinsip. Sing lakoni kaya kiyen ku muga-muga kita dewek. Sejene sedulur-sedulur isun aja nganti bahwasanya ternyata untuk bisa mengenal yang namanya Tuhan itu gratis dan sederhana. Hanya membersihkan pikir, hati dan syahwat, kemudian menjaga kebersihannya. Titik. Orang nganggo puasa, orang nganggo duit, orang nganggo undang-undang maning. Lah ke undang-undangnya Bu. Belajar mana maning ketemu ilmu, belajar mana maning ketemu ilmu, belajar mana maning ketemu ilmu. Sing arane ilmu tambah dhuwur ya tambah sengite gede ya beli. Tambah akeh ilmu curigae tambah kuat. Ketemu karo sapa bae awas aja mungkin ki blenak di hati ya ki. Aja ki wong ki srengeng isun ki. Isinya curiga bae Kang Sujana. Lah ki piben-pibenan. Mengkonon Kang Sujana apa sih yang pernah tak alami bengen ku. Jadi bengen kita ku secara awam kita ku putus asa, secara spiritual ya putus asa bengenku. Ting bating aja tinemuning anak putu Kang Sujana ya pernah bunuh diri kita ku. Darane apa? Iya pernah bunuh diri. Saking ora ora ketemu Kang. Jare wong awam kayak demi Allah demi Rasulullah Kang Sujana. Kabeh sing arane agama sing disah nang ning pemerintah, bahkan sing pemerintah ora weru. Jadi sing arane agama ku ora mung 5 Kang Sujana. Ana pirang-pirang agama. Akeh. Rahayu. Monggo. Ya, sing arane agama ku pirang-pirang. Lamun kita ora salah ngitung ya, ora salah ngeling. Sing tek weruhi ya, sing tek weruhi ana sekitar 42 Kang Sujana. Ya, ana 42 kepercayaan atau keyakinan termasuk agama-agama nggih. Itu di seluruh dunia. Ya, kuwi pernah tek pelajari kabeh Kang Sujana. Pernah tak pelajari kabeh. Ora peduli jare wong. Wong kon wong stres, wong kafir, wong apa. Lah wong ngali-ngali sih ning Islam ya tak selulupi nganti mentok dasare, ning Buddha Hindu tak selulupi nganti mentok dasare. Apa maning sing arane ilmu Kang Sujana? Aduh. Mungkin lamona duduk karena kuasa Gusti ya, mungkin wis stres kakean ilmu lewat. Wis stres kakean ilmu. Tetep beli ketemu Kang Sujana, tetep ora ketemu malah nganti putus asa Kang. Bahkan nganti ning Wahyu Pancagaib terakhir lho
lho wahyu pancagaib Kang Sujana. Ya sing lagi tak lakoni sakiyen. Tapi pada waktu kuwen isun masih durung weruh. Tak anggape pancagaib iku ya pada karo sejene. Ya mungkin lamona diukur kadare pancagaib luwih dhuwur. Kuwen menurute isun jaman semono. Keweruane nalikane isun morat marit ya, pernah tadi kedibale keluarga Cendana ceritanya pengen ya tadi kedibale keluarga Cendana lakur keluarga Cendanane acur kan kedibale melu acur ya beli lah iya orang melu nglakon ya melu nglakoni lah wong backing ya tetep ae melu nglakoni. Nah mulai kerasa ning kono maune durung kerasa lagi ATM isi atusan juta durung kerasa Kang Sujana durung sadar. Nah bareng keluarga Cendana morat marit nomor rekeningnya diblokir. Nah ya ning kono nembe mikir lurus selamat ke guru mana mene tek enggok laka sing bisa nyelamat nang isun Kang Sujana. Agama-agama, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang pernah saya pelajari juga tidak bisa menyelamatkan saya pada waktu itu. Pada waktu pun isun benar-benar ngalami wedi Kang Sujana. Saya benar-benar mengalami ketakutan yang wah, ndak bisa saya gambarkan seperti apa takutnya. Tipen ya. Lamona kalau saya sampai ditangkap terus di penjara terus dimasukkan pengadilan sampai masuk media ini kayaknya orang lucu lah ya beli masa wong edan bak ya tapi pada waktu durung wong edan baku masih jaga tolos masih jaga tolos ning kono kerasa. Bahkan yang disebut wahyu pancagaib tidak bisa menyelamatkan saya pada waktu itu. Coba siapa yang tidak takut? Tidak ada satupun yang pernah saya pelajari dengan berbagai ritual, dengan berbagai rialat, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan saya. Titik akhir isun munggah ning arane Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ku anane ning Kabupaten Wonosobo Kang Sujana. Gunung Sumbing ku gunung watu. Lah kawit-witan ning anakku anae mung alang-alang. Alang-alang karo watu-watu bongkahan-bongkahan. Munggah ning pucuk Gunung Sumbing. Amping-amping ning pinggir tebing. Ning apa rane ning apa sa lamona anu ka. Ning kono ku anak makame Syekh Mekukuhan. Nah kita ku ngadeg ning maesan ndase Syekh Mekukuhan wis beli peduli apalah wong arep mati je ya beli ya wis putus asa nang kono wis putus asa. Saya berdiri di tepi tebing tepat di atasnya kepala makomnya Syekh Mekukuhan di puncak Gunung Sumbing. Delang mengosorku wala monot isun tiba mono kok dadi sewalang-walang. Lawang watune landep-landep gede-gede, tebinge dedel. Jerone bekukuran wong arane gunung. Ngadeg ning pinggir tebing. Lah kasih tak sambat, wis beli percaya karo Gusti Allah, wis beli percaya. Alah Gusti Allah gombal lah. Wong ora bisa nyelamat nang je. Nah. Ora bisa nyelamat nang kanggo apa? Wis ora nyebut maneh. Tapi embuh priben anu ya kedadiane kuwi ora bisa tak cerita nang Kang Sujana. Kedadian ora bisa tak cerita. Secara manusiawi saya sudah tidak percaya yang namanya Tuhan. Yang disebut Allah nggal dina isun bedonga maring arane Allah. Setiap waktu saya selalu beribadah hanya untuk Allah bukan untuk yang lain. Sampai-sampai anak, istri, keluarga, harta, tahta saya tinggalkan itu demi Allah. Tapi Allah tidak bisa menyelamatkan saya dari kejaran mengkonon empuh aparane misterius apa. Putus asa. Saya berdiri di puncak Gunung Sumbing, tepat di kepalanya keramat
Ya Allah, ora arane Mimi sing tak sebut. Mi, lamun anake sampean dosa, tulung di ngapura. Isun durung bisa bahagia nang Mimi. Tapi isun wis bisa urip maning karena apa? Karena lamun isun urip wis pasti gawe wirange Mimi. Lah priben wong ditangkep. Dadi buronan kan gawe wirange wong tua daripada gawe wirange wong tua. Durung bisa bahagia nang wong tua tapi arep gawe wirange wong tua, mending mati. Bisane milih mati karena langkah sing pernah tak pelajari bisa nyelamet nang isun. Dan pada waktu itu saya membuktikan mukjizat wahyu pancalaku yang selama ini saya kenal sebagai iman. Mi kabeh teprak tutu Gusti Allah ya Mimi ke arane Mimi gini. Iya tutu Gusti Allah itu Tuhan bukan, tapi nama ibu saya. Nah ibu saya namanya Dewi Arimi. Jadi kita ngundangnya ke Mi, tutu Mimi dulu. Setelah semuanya saya serahkan, apapun keputusan Mimi tak tampak, lamun Mimi ngridoi isun mati tak tampak, ora tak ketuni. Mangga Mi, lamun isun kudu mati dinakien mangga, tak manggan nang. Iya, semua saya serahkan. Apapun keputusannya tak terima, tak tampak, tak sumangganang. Orang nunggu detik, isun langsung terjun Kang Sujana. Wis laka, sing tak eling-eling sejene Mimi isun dewek laka. Langsung isun terjun ning jero jurang. Tapi Kang Sujana pernah numpak mobil tapi ning dalane rada jendul. Ora kejelugan, darane rada mumpruk. Sit. Duduk Bang. Kayak polisi tidur. Sit. Ning ati kan sir ya. Rasane mengkonon Kang Sujana. Nah, pokoknya lap nah ya ning ati ning pulung ati lho rasane mengkonon. Laka rasa lara berarti kan awake isun, badane isun kan orang bentur ning tebing kun mau wong laka rasa larane sih anane mung sir kono bareng tigele kaya ning sprimbet modar kita ning kono pikire isun modar orang modar tapi lamun modar ganing masih bisa ngomong modar isun ya kudu kan orang bisa ngomong kamu ya masih bisa muni modar isun berarti kan orang modar wong masih bisa muni modar isun ya beli bareng melek ini yang panjenengan nanti akan mengalami seperti itu. Jal kelingan beli karo apa ya sing ora paham ta emang sakelingan ya. Saya benar-benar menyaksikan apa yang disebut Tuhan. Dan ketika saya berhasil menyaksikan Tuhan yang disebut Tuhan, saya tidak menggunakan apa-apa. Saya hanya menggunakan pasrah, menerima dan mempersilahkan Dia. Itu bagian dari wahyu pancalaku. Nah ning kono nembe keweruan ternyata sing ngalang-ngalangi isun selawase kiyen kotorane pikirane isun dewek, kotorane atiye isun dewek, kotorane sahwate isun dewek. Luwih stres maning Kang Sujana.
luwih stres maning bareng weruh. Ternyata syarat dan cara, teknik atau metode untuk bisa mengenal Tuhan itu sesederhana itu, luwih stres maning isune. Luwih stres maning, priben ora stres wis kadung ninggal sekabehane, wis kadung aduh. Iya. Nah ternyata mung bersih pikiran, bersih hati, bersih syahwat. Lah lamun isun weruh awit awal kan ora kudu ninggal sekabehane Kang Sujana. Oh, kan bisa dilakoni ning omah. Ora kudu mana-mene, ora kudu korban kang korban kiyen. Paling-paling sing korban nang perasaan, iya beli. Go Kang Sujana. Nah, kula panjenengan durung biasa ning kono, durung kulina ning kono. Weruh wong bagus ora iri, weruh wong ayu ora sirik, kuwi durung terbiasa Kang Sujana. No abote ning kono. Lah lamun Kang Sujana kepengen melu belajar bareng karo isun, apa sekiranya Kang Sujana sanggup pegatan karo sing arane sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, bully, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, mengadili orang lain. Apa Kang Sujana sanggup Kang Sujana? Sanggup. Ku syaratnya kuwon Kang Sujana. Dari syaratnya ku dudu puasa, dudu tetapa, dudu ritual. Oh bahkan orang nganggo duit Kang Sujana. Orang. Wah, ya. Lamun Kang Sujana siap pegatan karo sing tak sebut nang mau, pasti ayo belajar bareng karo kita. Belajar bareng karo kita. Nengkono Kang Sujana. Apakah manusia mampu melakukan itu? Mampu Kang Sujana. Kenapa saya katakan mampu? Karena manusia dicipta bukan untuk saling benci. Manusia dicipta bukan untuk saling dendam, bukan untuk saling sirik, iri, dengki, fitnah, bully, lan sapatu menggalani. Dudu kanggo kaya kun menungsa dicipta. Manusia dicipta untuk menyempurnakan makhluk-makhluk lainnya. Sebab karena itu manusia disestempel sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia diberi tugas untuk menyempurnakan makhluk lainnya. Benar bisa nyempurna nang makhluk lainnya. Lawung isi endas, isi ati, isi sahwate kun sirik, iri, dengki, ala pokal butrek. Angel dalane ora bisa. Ora bisa. Yang Medan ini paham nggak ya? Sekali-kalilah saya punya video dengan bahasa Cirebon, bahasa saya sendiri. Nggak adil, selama ini saya orang Cirebon tapi nggak pernah punya video dengan bahasa Cirebon. Orang adil lah. Sekali-kali. Iya beli. Ini jelas. Mumpung ana layane. Lamone dewekan, ya ndarani wong edan. Maksudnya ndarani wong sinting, beli ngomong Cirebon dewek lah kasing paham. Ya mumpung ana layane, dintok-entok enang ya. Najan logate wis kaku gaya, tapi wong masih wong ngarane bahasane dewek. Priben ngono. Ku pernah tegawan ning Cirebon, Kang Sujana, karena isun rumangsa anak putuhe wong Cirebon. Pikire isun, jare kaya aparane menyampaikan kebaikan itu dimulai dari keluarga sendiri, terus tetanggane dewek mengkono kaya hadisnya kamu kono. Tak praktek
metu wong Cirebon sadurunge tek sebar ning sejene tek gawa balik ning Cirebon. Ya ana sing nolak, ana sing ora. Pada bae. Sing nolak ya jare sesat sing iki. Ilukan. Ora sirik, ora iri, ora dengki, ora pernah mitnah, ora pernah dendam. Sesat. Iya sesate sing ngendi? Oh berarti sing ora sesat ku sing seneng sirik, iri, dengki kamu konon. Angel arep ngamuk wong sing diamuk sedulure dhewek. Ya wis mending lunga bae lah. Ya mungkin berarti makome isun dudu ning Cirebon. Tak tinggal lunga wis karep-karepe kono. Duwe urip dhewek-dhewek pastine mbuh kapan wektune bakal ketemu sing tepat. Ora sing isun ya mungkin sing wong sejen ya boleh. Dudu si isun pilih kasih lu wonge dhewek malah ditinggal. Wong kitap pertama kali melangkahku justru ning Cirebon. Tapi ketika isun memberi kabar nolak jarinya sesat. Ya wis pilih tek tinggal tek nang wong sejen. Lah priben. Iya wong ning jabat Cirebon sing gelem ya isune gabunge karo priben. Kono-kono ari masih kiyang adu domba, kiyang dendam, kiyang sengit ya kono-kono tutup-tutup nang. Kadang kader sing ngunduh ya sing nandur ya beli. Sing ngunduh sing nandur ora peduli wong Cirebon. Ora peduli wong Cirebon. Lamonan nandur pasti ngunduh. Jadi aja peh rumangsa wong Cirebon nandur orang tentu ngunduh ya bisa mengkonon. Ora bisa mengkonon. Nyatane isun dewek wong Cirebon nandur ya tak unduhi dewek je. Tinggal Kang Sujana nipu pernah, bohongi pernah, ngrugi nang wong sejen. Aduh pegaweane isun bengenku. Kongkon orang bohongi priben, ana wong mertamba padahal penyakitnya ku puyeng. Wah ki komplikasi bung supaya oli amplop kandel sih. Ya kongkon orang nipu orang bohongi priben. Lamun orang mengkonon ya ora oli duit. Iya, lah priben carane beli. Tapi wong karena durung ngerti ya bisa enjoy melakukan. Lamun aku udah diungkit-ungkit wong blesak kita ku Kang Sujana maune. Wong blesak wong lah wis sembuh lah. Ya bener lah wong ngomong isun sesat ku bener. Pengen tapi saking ngomong nang sesat ya bener tetep bener. Saking ngomong disebut sesat tetep bener. Lah priben ora bener. Wong sejen ngudag-ngudag surga. Wong sejen memperjuangkan surga, isun nuju ini maring Gusti Allah aja. Ya sesat beli, bener berarti wong ngomong isun sesatku bener. Bisa soalnya orang nuju surga, nuju sing duweni surga. Aduh. Kesuwun Ramo kelakon bisa ngomong Cirebon. Ngomongin bahasa Jawa bae, bahasa Indonesia bae. Ya winginane ana sing manekung sing Cirebon, sing apa namanya sing Kedaung. Ya ngomongnya tetap sekedare wong sing Cirebone wong siji. Sejene dudu Cirebon kabeh. Itu sekelumit cerita masa lalu isun Kang Sujana. Nalikane isun masih dadi durjana, nalikane isun masih dadi wong keblinger secara kasat mata sih waduh ibadah tekun pisan, ketinggal sewaktu bae balese pirang-pirang waktu saking tawaduke jare dewek mah. Tapi entas kuwen jengkel maning karo wong sejen, sirik maning karo sejen. Tak pikir-pikir, ya laka asile beli. Laka asile tak nggo nyaur entas nglakoni ibadah, nglakoni beli bener. Ya imbas dadi ya laka asile, laka mandege, isine ya gerang ringsang manamene. Aduh wis. Tapi ya matur nuwun masa lalu. Dengan adanya masa lalu itu saya bisa sampai di saat ini. Lamun orang mengkonon ya orang bisa ngobrol Kang Sujana, orang bisa dongeng, orang ada bahannya sih. Nyep
sing disebut Gusti Allah ku ya bener-bener hebat. Supaya isun bisa ngobrol, supaya isun bisa ngomong, supaya isun bisa dongeng. Ah ya didungsak-dungsak nang disit. Didungsak-dungsak nang disit. Maksudnya supaya bisa ngomong sih. Ya lamun ora didungsak-dungsak nang ya ora bisa ngomong. Apa sing ngomong nang? Jare ya beli bisa isun paling ora seneng ngomong nang jarene wong kantek, omong nang ning sampeanku paling beli seneng abet bengen, sing bengen mengkonon. Ku bresake isun ngono. Jadi saya itu punya keburukan. Keburukan saya itu saya tidak mudah percaya. Kalau belum menyaksikan sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, saya belum percaya. Itu kejelekan saya dari dulu seperti itu. Jadi sing arane kulak jare adol ndeyanku, anti isunku ngomong. Mulane bakal ngundang isunku, larang Kang Sujana. Soalnya apa sing tak cerita nang kuwi sing pernah tak alami. Mulane aparane jemaah kuwi seneng bakal isun sing ngobrol. Soalnya laka sing jare sih pengalamane dhewek. Ya amplope larang tapi bakal beli amplope ya mencu. Dia beli amplope ya mencu dan gemuyu dhewek bakal lingan iki kita kudengan ku mengkonon ya. Aduh, iya. Ayo belajar bareng Kang Sujana. Ari panjenengan wanita. Tapi Kang Sujana arep belajar dingin konon dudu manekung kan. Iya. Harus belajar dingin ya. Bisa. Ini yang baru datang dari mana Nun Sewu? Oh yang tadi Benny tadi. Kok ini? Oh Mas Benny tadi. Oh siap dari Bekasi. Benny. Tadi yang saya Sherlock ya. Mohon maaf tadi sehari saya di kandang jangkrik, ndak megang HP. Kesuwun. Kang Sujana wis keluarga. Anaknya pira? 5. Rabi siji. Nambah beli. Lamun rabi siji dudu anak putuhe wong Cirebon Kang Sujana. Delengen buyute wong Cirebon. Prabu Siliwangi pira rabie. Sesarip Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati pira rabie Kang Sujana. Sing rabie siji ku mung Mbah Kubu. Aja niru Mbah Kubu, goblok Mbah Kubu kah. Sing rabie siji ku mung Mbah Kubu sangkan bae. Jawab saiki. Yang tululak Pak De. Beli kelingan Kang Sujana. Iya ora kelingan. Ngamuk Pak. Guyon Kang Sujana, guyon. Sepanong daya blenak. Kita gemuyu bak maca leluhur wong Pasundan ku ditinggaling leluhur kita ku rabi pirang-pirang teman. Mulane orang heran mana mene kita turunane kita orang heran lah wong rabi pirang-pirang Kang Sujana. Kita ora bisa protes. Anak ketemu maning jare wong kan ingat keturunane kiyen ora bisa protes wong nyekseni dewek. Rabi akeh je ya priben li. Rabi akeh kan protesnya priben. Bisa ngomong. Dalam kenyataannya banyak istrinya selire maksudnya ari rabi tetap siji man selire kan pirang-pirang ya karena rumah saya ngaku ngomong isun turunane isun tur ya ora salah wong selire pirang-pirang.
yang lalu biarlah berlalu, Kang Sujana. Yang terpenting adalah saat ini, karena saat inilah milik kita. Mongko bisa dilungguh nang debit nggih, asmone lah, terus mangke bisa lanjut belajar. Yang dari Bekasi mau Manegong, kemudian bisa kelakon ngomong Cirebon. Apa maning manggone ning sumber ya, arane ke sumber kudu bisa dadi sumber lah. Dadi aja nggone bae sing sumber, sing nganggone kok kudu bisa dadi sumber. Ya iya aja mudah-mudahan atuh. Wis waktune Kang Sujana, wis waktune. Waktune sing arane bebener kuwi ngadeg, wis waktune. Beli gelem ora setuju ning bebener, kesapu. Pasti kesapu gari nyekseni bae. Tidak menyetujui kebaikan, tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau mengakui kebaikan, pasti akan tersapu. Kita saksikan saja, karena ini waktunya kebaikan berdiri. Lagi mulu dan wingi neng kesepuhan beli tetap tutup ya. Ya selamat lah, soalnya kita wis telung mulut orang balik. Iya iya, wis telung mulut orang. Untuk yang dari Medan, juga yang dari Bekasi, pastinya masih capek nih. Tapi tidak ada salahnya kan mendengarkan penjelasan terkait Manegong nih. Soal mulai praktek Manegongnya kan bisa besok setelah istirahat. Coba jenengan simak informasi dari saya terkait Manegong. Manegong itu sesungguhnya rumit, Mas ya, rumit. Karena Manegong adalah sebuah pengabdian, dan pengabdian kepada yang tidak kasat mata, yang belum pernah kita saksikan. Rumitnya di sini. Ada aturan-aturan di dalam Manegong yang suka tidak suka panjenengan harus mematuhi. Jika tidak, itu akan memperlama waktu Manegong panjenengan. Manegong dilakukan malam hari, terhitung dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Jam 6.05 itu bukan waktu patrap samadhi, melainkan waktu memasuki ranah Manegong. Karena Manegong dilakukan malam hari. Kenapa Manegong dilakukan malam hari? Sebab Manegong membutuhkan nang neng ning nung alias keheningan total.
siang hari waktunya orang awam berkegiatan, jadi tidak mendukung. Sebab karena itu manekung dilakukan malam hari. Terhitung dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Ada 3 tahap di dalam manekung. Tahap pertama adalah patrap samadhi mijil soan sebagai penyempurna perjuangan panjenengan. Karena sudah pasti dari rumah hingga sampai ke tempat ini perjuangan. Tahap kedua, patrap samadhi sabdo sejatine satrio sebagai penyempurna pengorbanan panjenengan. Karena sudah pasti lagi bisa dari rumah, bisanya sampai ke sini ada yang dikorbankan, ada yang diperjuangkan, ada yang dikorbankan. Jika tidak, tidaklah mungkin. Nggih. Tahap ketiga, melakukan patrap samadhi mijil sejati sebagai penyempurna pengabdian panjenengan selama manekung. Dan ingat, manekung adalah pengabdian. Pengabdian kepada siapa? Kepada hidup panjenengan sendiri. Kenapa harus mengabdi kepada hidup sendiri? Kok bukan kepada Pak Web? Lawang Pak Web yang menemani. Karena Pak Web adalah manusia biasa, sama seperti panjenengan. Kenapa harus mengabdi kepada hidup panjenengan? Itulah tuntutan hidup panjenengan jika panjenengan ingin mengenal hidup panjenengan. Seumur hidup panjenengan dihidupkan oleh hidup, tapi seumur hidup panjenengan nyaris tidak pernah mengingat hidup. Seumur hidup panjenengan digerak dan digerikkan oleh hidup, namun seumur hidup nyaris panjenengan tidak pernah menyadari hidup. Dan masih banyak hal-hal lainnya terkait itu, termasuk panjenengan bisa bekerja, panjenengan bisa berkeluarga, panjenengan bisa berpikir, panjenengan bisa membatin, bisa bersahwat, bisa berkeluarga, bisa bermasyarakat, panjenengan bisa beragama, panjenengan bisa berdoa, panjenengan bisa beribadah, bahkan panjenengan bisa menamai atau menyebut Tuhan. Itu dikarenakan adanya hidup di dalam diri panjenengan. Namun seumur hidup, pernahkah panjenengan mikirin hidup? Sebab itu siapapun yang ingin mengenal hidup, hidup menuntut pengabdian panjenengan kepadanya. Dan itulah yang dilakukan selama panjenengan manekung. Manekung adalah pengabdian totalitas kepada hidup diri pribadi panjenengan. Mungkin sepintas terlintas di dalam pemikiran, kok mengabdinya kepada hidup ya, kok tidak sama Tuhan. Adanya Tuhan itu karena adanya hidup di dalam diri kita. Tuhan berfirman, aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui Rasulku atau utusanku. Yang dimaksud Rasul atau utusan itu apa? Aku ambil sebagian ruhku, lalu aku utus untuk menghidupkan. Itu loh utusannya. Kalau tidak melalui hidup, sama sekali Tuhan tidak kenal. Berhati-hatilah, teliti dan jelilah di dalam manekung, karena manekung hanya dapat dilakukan
sekali seumur hidup. Manekung dalam istilah lain disebut juga sebagai Isra Mi'raj, perjalanan abadi jiwa raga seorang manusia hidup. Isra Mi'raj atau manekung itu bukan hayal, itu nyata, nyatanya nyata. Bermula dari seorang nabi yang amat sangat terkenal dan luar biasa, dan sejarah perjalanannya diabadikan hingga sekarang, tersebut Isra Mi'raj. Apakah hasil daripada manekung? Kesempurnaan abadi. Apa itu kesempurnaan abadi? Kesempurnaan abadi adalah idola atau idaman seluruh makhluk di dalam semesta alam. Apa yang terjadi? Apa yang teralami jika seorang manusia hidup berhasil kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi, yaitu kesempurnaan abadi? Satu, tidak akan mengalami masalah-masalah yang tidak mengenakan. Kedua, tidak akan mengalami sakit. Ketiga, tidak akan mengalami penderitaan-penderitaan, tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami kemiskinan atau kekurangan, bahkan tidak akan mengalami kematian. Dan itulah sesungguhnya manusia hidup. Itu loh sesungguhnya manusia hidup. Jika sampai mengalami semua itu, berarti dia belum manusia hidup, masih mayat hidup. Bisa bergerak tapi tidak menyadari hidupnya. Jadi tidak layak disebut manusia hidup. Layaknya itu disebut mayat hidup. Leluhur kita memberikan pedoman, ojo pisan-pisan ngaku wong urip lamun ora bisa ngrasakake uripe. Sebab yen ora bisa ngrasakake uripe, kuwi dudu wong urip ananging mayit urip. Mayit urip ya layak mengalami masalah-masalah, penderitaan, kesedihan, sakit, kekurangan, bahkan kematian, itu layak lah wong mayat hidup. Manekung diadakan secara universal. Isra Mi'raj diadakan secara universal karena sudah waktunya. Sudah saatnya semesta alam ini terbebas dari yang namanya penderitaan, terbebas dari yang namanya kekurangan, terbebas dari yang namanya masalah-masalah, terbebas dari yang namanya kehancuran atau kematian. Jadi kalau harus dihitung dan perhitungannya diperbandingkan, sesungguhnya apa yang dilakukan selama manekung itu tidak sebanding dengan hasilnya manekung. Jadi tidak ada alasan untuk berkata manekung itu berat dan rumit, karena hasil daripada manekung adalah kesempurnaan abadi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada kesempurnaan abadi. Tuhan berkata, sesungguhnya aku dekat, kedekatanku
Barang siapa yang mencariku keluar diri, pasti dia akan tersesat semakin jauh. Dan yang lebih jelas lagi, sesungguhnya aku adalah batinnya manusia, dan manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Di mana engkau menghadap, disitulah wajahku. Lah kalau sudah seperti itu, berarti Tuhan ada di mana? Berarti Tuhan ada di mana? Kalau jawabannya Tuhan itu lebih dekat dibanding urat leher kita, kenapa kita mengalami penyakit? Kenapa kita mengalami kekurangan? Kenapa kita mengalami kematian, kerusakan? Nah, iya enggak? Harusnya kan tidak mengalami semua itu. Kenapa kok masih mengalami semua itu? Karena mayat hidup, mayit urip. Nek wong urip ora mungkin, sebab manusia hidup atau wong urip kuwi nunggal karo Gustine. Mari kita buktikan bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama. Untuk membuktikannya, panjenengan harus berhasil manukungnya. Karena untuk bisa menyaksikan ketidaktepatannya, ya harus abadi. Nah, kalau ikut hancur dengan yang dihancurkan, percuma kita menyaksikan. Nah, sejak zaman leluhur kita dulu, iki wis ono, Mas. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Jadi sesungguhnya pelajaran ini bukan pelajaran baru, bukan. Sejak zaman dulu kala ini sudah ada. Bahkan yang disebut wahyu pancagaib itu adalah wahyu pertama. Sebelum wahyu-wahyu diturunkan ke dunia, itu yang pertama kali diturunkan adalah wahyu pancagaib. Sedulur papat kalimo pancer. Ya. Setelah aku merangkai seluruh ilmuku, setelah aku sempurnakan dengan seluruh ilmuku, lalu aku ambil sebagian ruhku dan aku utus untuk menghidupkan makhluk. Artinya, setelah Tuhan membekali yang namanya manusia 4 anasir, yang lebih dikenal dengan sebutan mutmainah, aluamah, amarah, supiyah, dan mereka berempat adalah esensi kesaktian Tuhan. Setelah 4 esensi kesaktian Tuhan ini dibekalkan kepada yang namanya manusia, kemudian Tuhan mengambil ruhnya sendiri, mengambil sebagian ruhnya sendiri, lalu ruhnya sendiri itu tadi diutus untuk menghidupkan 5 ruh, bukan 4 ruhnya adalah anasir, 1 ruhnya adalah hidupnya Tuhan itu sendiri. Nah, karena kelima-limanya ini adalah dari Tuhan dan diberikan oleh Tuhan, kalau bukan wahyu, apa coba? Artinya wahyu pancagaib ini adalah wahyu pertama yang turun ke dunia sebelum wahyu-wahyu lainnya. Nah, tapi karena Tuhan berkeinginan membuat sinetron ibaratnya,
karena Tuhan sedang berkeinginan atau berkehendak membuat sinetron, pikiran hati syahwat Adam dibuat lemah, ya, dibuat lemah. Pikiran hati syahwatnya Siti Hawa dibuat kuat. Kemudian digerakkan menggoda Adam, terjebaklah Adam dan turunlah ke dunia. Itu sinetron Tuhan asline, bukan kesalahan Siti Hawa, itu bukan, itu sinetron ciptaan Tuhan. Nah, setelah hal itu terjadi, setelah Adam dan Hawa turun ke dunia dengan ayat diusir, aslinya ya nggak diusir bang, skenarionya dia sendiri kok diusir piye. Ya. Setelah Adam Hawa berada di dunia, kemudian Tuhan ingin dikenal. Ingin dikenal. Karena kenapa ingin dikenal? Lah dia tadinya nggak punya sebutan, nggak punya nama. Dia banyak menciptakan makhluk-makhluk, tapi tidak ada satupun makhluk yang bisa memanggil dia. Dia sudah terlalu banyak menciptakan makhluk-makhluk, tapi tidak satupun makhluk bisa memanggil dia. Lah dia ingin bisa dipanggil, gitu loh. Ingin bisa dipanggil, maka diturunkanlah ilmu untuk mempelajarinya. Nah, ilmu-ilmu yang diturunkan setelah wahyu pancagaib itulah yang disebut wahyu berikutnya. Jadi wahyu berikutnya setelah wahyu pancagaib itu adalah teknik atau cara atau metode untuk mengenal atau untuk memahami wahyu pancagaib, karena hanya dengan wahyu pancagaib kita bisa menyaksikan Tuhan secara nyata. Aslinya yang dimaksud Tuhan itu enggak gaib, aslinya enggak gaib. Tapi kalau belum menyaksikan dia, ya harus katakan gaib karena belum menyaksikan. Bagi yang sudah menyaksikan, ya bukan gaib lah, yang sudah menyaksikan kok gaib, lucu. Nah, untuk bisa menyaksikan dia secara nyata melalui wahyu pertama yang diturunkan oleh dia, yaitu ponco gaib. Nah, untuk mempelajari wahyu ponco gaib menggunakan wahyu-wahyu lainnya ini tadi, termasuk agama, keyakinan, ilmu dan bla 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 itu tadi, itu adalah cara-cara, teknik-teknik, pengetahuan-pengetahuan untuk memahami wahyu panca gaib. Gitu. Tanpa wahyu panca gaib tidak bisa. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui utusanku. Piye? Tidak bisa. Benci sama wahyu panca gaib, tidak percaya sama wahyu panca gaib, berarti benci sama hidupnya sendiri. Tidak percaya sama hidupnya sendiri. Loh, wahyu panca gaib itu adalah 5 ruh yang menjadikan kita selama ini iso ngene-ngene, iso selingkuh, iso pacaran, iso ngelonte dan lain sebagainya. Apa pun itu dia. Jadi fanatik sama wahyu panca gaib, tidak suka, yo bodohnya sendiri. Mau lewat mana loh, jalannya cuma satu. Jalannya cuma satu. Itu diungkap ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai titik tertinggi. Seorang Jibril, makhluk kesayangan Tuhan aja ndak bisa masuk. Iya enggak? Artinya selain ruhnya Tuhan itu sendiri, selain hidup orang iso mas, ndak bisa. Mau lewat mana? Mau lewat mana? Ukuran doa saja ndak sampai, apalagi ukuran jiwa raga. Doa aja nggak kenal yang namanya Tuhan itu, ndak kenal. Aku tidak mengenal doa dari seorang hamba jika tidak melalui utusanku. Itu ukuran doa. Jadi selama ini kita berdoa, gue embuh nangsang ini mendi kun gue Kang Sujana, embuh nangsang neng apa kun gue. Yang orang kenal sih ukuran doa, apalagi ukuran jiwa dan raga. Ya laka ketemu ya.
Simpang siur kepala ketemu. Lebih bisa. Nah, yang disebut hidup, yang dimaksud hidup itu penuh kesadaran rasa cinta kasih sayang. Ora sejene Kang Sujana. Coba kita renungkan, jika hidup itu tidak memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang, coba jangan renungkan apa yang terjadi. Karena dia memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang, diajak nipu mau, diajak ngelonte mau, diajak mencuri, diajak merampok mau, diajak apa aja dia mengantarkan dengan sukarela, tidak pernah protes. Ketika kita selingkuh, jangan, itu dosa, nggak pernah hidup katakan itu. Kita bergerak dengan niat mau selingkuh, diantarkan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Mau nipu orang, diantarin dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Mau nyolong ayam, mau korupsi, diantarin sama dia. Tapi ingat, dia kuasa loh. Bodoh. Bodoh loh, dijak apa baik gelem. Dijak apa baik gelem. Dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang, gelem dijak apa baik. Tapi ingat, dia kuasa. Sehebat apapun, sesakti apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau ditinggal hidup, is dead, jadi mayit. Iya beli. Bakal ditinggal uripe, jadi mayit. Ganteng kayang apa dadi mayit, pakanane cacing. Ayu kayang apa tetep dadi pakanane cacing, bakal ditinggal uripe. Ini nyaris nggak ada yang menyadari di situ. Nyajal. Ya mana ini dalane urip. Orang bisa sajane urip bisa, ndak bisa selain itu nggak. Mau lewat mana? Yang mampu sampai kepada maha hidup alias Tuhan hanya hidup alias rohnya Tuhan itu sendiri. Sebab itu dikatakan, aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Nggak bisa aku mengenal Tuhan melalui ilmu hakikat, aku mengenal Tuhan melalui ilmu syariat, aku mengenal Tuhan melalui agama-agama, aku mengenal, nggak bisa. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhan. Bagaimana tidak dikatakan melalui Tuhan? Lawang hidup itu rohnya Tuhan. Kalau mung kita jenengan bengin-benginnya kan orang ngamono, ya beli. Orang ngertinya sing ngarane Rasul ku sing makame nang ana. Ya beli. Jadi selama ini kita itu bergelut dengan kelucuan-kelucuan yang tidak pasti dan mengenyahkan yang nyata-nyata. Kita enyahkan dan kita menyukai yang tidak pasti-pasti itu asik. Yang asik kan endingnya. Sampai kapan kita mau menikmati ending gitu? Ya sekali-kali klimak dong, masa ending terus? Capek lah. Ya beli. Iya. Nah selama ini kita bulet ning kono Kang Sujana, bulet ning kono. Sampai-sampai kita membaca sholawat membayangkan idi wong sholawat. Soalnya kan aja. Wes. Nggak bisa. Tidak ada jalan lain selain hidup kita sendiri. Jika tidak melalui hidup kita sendiri, yang disebut Tuhan itu tidak kenal. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal Rabbnya. Kurang jelas apa Kang Sujana? Iya, barang siapa mengenal diri, niscaya dia mengenal Rabbnya. Nah diriku kan kian sih, dulu mana? Iya bener. Iya dulu mana? Hari mana tak doro arane.
kadungen kita ku mengkonon ya. Tingeling batin neling. Itu. Jadi kesimpulannya tidak ada alasan berat, tidak ada alasan sulit atau rumit untuk manekung. Karena manekung tidak menggunakan puasa, tidak menggunakan tirakat, tidak menggunakan ube rampe apapun. Tapi yang digunakan kesadaran rasa, cinta kasih sayang, hidup itu sendiri. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Nah, kuwi lah undang-undangnya, barang siapa menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup, pajaknya sekian, kuwi langka Kang Sujana. Tidak ada itu undang-undangnya, gratis tis. Utawa barang siapa yang menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, hukumannya sekian tahun, kuwi ndak ada. Enggak. Gratis. Ya bener jare Bang Haji Roma Irama ya bener. Dalane gratis tapi laka sing seneng. Dalan sing ora gratis wae sing seneng. Tapi sing dimaksud surga. Nang gobloke ku ngono. Diselimpang nang ning surga. Dalan ke surga itu gratis tapi tidak banyak yang menyukai. Jalan ke neraka itu mahal harganya tapi banyak. Kenang apa diselimpangan ning neraka ning surga di. Ilok sampean karo isun asale sing surga neraka. Bola. Tidak dikatakan gatel, dikatakan terkesan menghakimi. Jadi serba keder kita loh Kang Sujana. Asli ngomong kesannya menghakimi, orang ngomong beli ngerti priben sih. Kita lu kudu priben. Saya harus bagaimana? Saya berkata-kata kesannya kan seperti menghakimi kan. Tapi sebenarnya itu bukan menghakimi, itu penggugah kesadaran asli nih. Tapi tidak sedikit yang mengartikan informasi dari saya terkesan menghakimi. Padahal itu bukan penghakiman, tapi itu penggugah kesadaran. Iya dong, keder. Ketun kita ku weru disit. Ya jalan mun weru kari-kari kan orang kenen. Nah, jadi sembola ngomong apa maning ya? Jadi unik. Kalau terkait manekung, nanti akan ada kadang yang memberitahu teknik-tekniknya masing ya. Ini hanya informasi tentang manekungnya saja. Soal mulai manekungnya, saya rasa jenengan masih capek lah. Perlu istirahat dulu sejenak nih. Bisa dimulai besok. Dan motivasi dari saya, selama panjenengan manekung, jangan sesuatu dengan yang sudah panjenengan perjuangkan. Jangan sesuatu juga dengan apa yang sudah panjenengan korbankan. Nggih. Mengabdi saja seperti air yang mengalir. Nggih. Tanpa harus sesuatu dengan yang sudah diperjuangkan dan dikorbankan. Selain itu, selama manekung, berusahalah semaksimal mungkin untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dan dimanapun sekitar dalam pagar pesanggrahan ini. Dan cara, teknik, serta metode termudah serta terbaik untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup adalah yang saya tulis di kertas di belakang saya ini. Terutama kepada makanan yang kita makan,
kepada minuman yang kita minum, kepada rokok yang kita isap, dan lain sebagainya. Dan yang paling agak sulit nih, agak sulit, hindari pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib, dan lakukan itu di area kadangan ini. Ini yang agak rumit itu di sini. Ingat, manekung berarti sedang mengabdi kepada hidup, dan hidup menuntut kita untuk membicarakan dia selalu. Jadi hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu panca gaib. Kalau harus berbicara, berbicarakanlah wahyu panca gaib. Nah, kalau panjenengan membicarakan wahyu panca gaib, sakempute monggo, karena itulah yang dia inginkan. Ngomong Cirebon wis kelakon, ngupai informasi, memberi informasi terkait manekung sudah. Terus apa maning ya? Saya rasa sudah cukup lah, nggih. Sudah 9:30. Rasa-rasanya juga kurang nyaman saya teriak-teriak jam segini, nggih. Kita sambung kali lain besok dengan tema lain, menu lain, namun tetap tentang pengkajian kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Untuk yang sedang manekung, selamat berjuang. Jangan pernah lupa, panjenengan sedang mengkaji kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup dan melatih arah kesadaran. Untuk yang sedang manekung. Untuk yang tidak sedang manekung, jangan lupa panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup dan berlatih manunggal jati. Sedangkan untuk yang baru datang, selamat beristirahat dulu. Nanti ada kadang yang akan memberitahu teknik-teknik manekung di setiap tahapnya. Okay. Untuk kadang dari Cirebon, bisa asmo terlebih dulu nih. Nanti selebihnya bisa dikasih jelasan. Mas siapa dari Medan? Mas Sumarno sudah asmo belum? Oh belum. Berarti nanti yang asmonya dilungguhkan dulu Mas Sumarno dari Medan. Setelah itu menyusul kadang dari Cirebon. Nah kalau yang dari Bekasi sudah asmo apa belum? Sudah. Siap. 3. Monggo.